Salam kasih dalam Tuhan Yesus bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, dan salam jumpa dalam santapan harian keluarga di saat ini bagi keluarga Kristen dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang terkasih. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Di saat ini, ya Aba, ya Bapa, Allah Tritunggal, kami hendak membaca firman-Mu dan mendengarkan santapan harian keluarga. Kami mohon, terangilah hati, rasio, dan pemikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu merubah karakter hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Bilangan pasal 22 ayat 2 sampai ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Balak bin Sipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori, maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu, karena jumlahnya banyak, lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu, Balak bin Sipor menjadi raja Moab. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya, untuk memanggil dia dengan pesan, "Ketahuilah, ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu, datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini, sebab aku tahu siapa yang kau berkati diberoleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk." Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenun. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, "Bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawaban kepadamu, sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepadaku." Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, "Siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu?" Dan berkatalah Bileam kepada Allah, "Balak bin Sipor, raja Moab, mengutus orang kepadaku dengan pesan, 'Ketahuilah, ada bangsa yang keluar dari Mesir dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu, datanglah, serapalah mereka bagiku. Mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka.' Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, 'Jangan engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati.' Bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, 'Pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu.' Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, santapan harian keluarga Kristen di hari ini berjudul, Taat dan Bertindak Sesuai Petunjuk Allah. Keluarga yang diberkati Tuhan, ketaatan merupakan bukti iman setiap orang percaya. Hidup yang taat senantiasa melibatkan Tuhan dalam berbagai macam pertimbangan dan keputusan. Kisah tentang Balak bin Sipor memanggil Bileam bin Beor, sebagaimana yang kita baca hari ini, secara tegas menyajikan pesan ketaatan. Awalnya adalah ketika Balak bin Sipor, yang adalah raja Moab, merasa ketakutan melihat banyaknya bangsa Israel yang sedang berkemah di daerah seberang sungai Yordan. Ia pun mengutus orang-orang suruhannya kepada Bileam untuk mengutuki bangsa Israel.
dengan tujuan dapat mengalahkan dan menghalau bangsa tersebut. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, Bileam seorang pelihat yang diketahui memiliki kemampuan memberkati dan mengutuk. Hal apapun diberkatinya menjadi terberkati, dan bila dikutuk akan terkutuk. Perkataan-perkataan yang diucapkannya berasal dari Tuhan, sebab orang ini hidup dalam ketaatan yang luar biasa. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, ketaatan Bileam pada kehendak Tuhan layak dijadikan teladan beriman agar sebagai orang percaya kita mampu terhindar dari perilaku ketidaktaatan. Kita harus taat menjadikan firman sebagai pedoman agar kehendak Tuhan menguasai keinginan kita. Keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kisah ini juga mengingatkan kita sebagai orang percaya agar tidak menghalalkan berbagai macam cara dan mengorbankan orang lain demi memperoleh tujuan. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, berusahalah terus menjadi orang percaya yang taat, selalu melibatkan dan meminta campur tangan Tuhan dalam seluruh kenyataan hidup. Berdoalah senantiasa, mintalah hikmat dari Tuhan, agar terhindar dari niat jahat dan perilaku yang mendatangkan keburukan bagi orang lain. Ya Tuhan, berikanlah hikmat kepada kami, agar setiap sikap dan perbuatan kami mencerminkan ketaatan sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kami sekeluarga dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kami, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kami berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.